Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina al-mustafa wa rasulina al-mujtaba sayyidil anami wal wara wa khairu man wadi athara nabiyuna Muhammad bin Abdillah salawatullah wa salamatuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilham malaikatikal muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Irsyad Tulungagung yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dengan segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan hidayah, karunia-Nya, taufiknya, dan perlu juga untuk kita selalu bersolawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai figur, sebagai contoh real yang Allah taala keluarkan sebagai contoh utama dalam kurikulumnya Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Baik jamaah ma'asyiral muslimin, insyaallah kita melanjutkan tafsir. Ya, semoga kita dengan mengkaji tafsir ini kita dapat menjadi hamba-hamba yang tidak hanya menjadikan bacaan Quran sebagai amalan, tapi betul-betul Al-Quran bisa kita baca dan kita amalkan. Kita melanjutkan di ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-62. Ayat yang ke-62 dalam surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina, sesungguhnya yang amanu, yang telah beriman, ya, orang-orang yang telah beriman, wal ladzina hadu, dan mereka yang hadu itu artinya mereka yang telah beragama Yahudi, wan nasara, dan mereka orang-orang Nasrani, was-sabiin, dan mereka orang-orang sabiin. Man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa mereka dari orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang sabi, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keimanan, wal yaumil akhir, dan iman terhadap hari akhir, wa amila sholihan, dan beramal soleh, maka falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah. Ya.
Kalau beriman kita insya Allah semuanya tahu. Wa innal ladzina amun. Orang-orang yang beriman artinya orang-orang yang punya keterikatan kepercayaan hatinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadu Yahudi itu para ulama juga berbeda pendapat asal kata Yahudi. Ada yang mengatakan Yahudi adalah diambil dari keturunan semuanya, yang pasti Yahudi adalah keturunannya Nabi Yakub. Kata Yahudi diambil dari anak pertamanya Nabi Yakub yang bernama Yahuda. Gitu ya. Yahuda, anak pertamanya Yahuda. Dan semua saudaranya Yahuda 12 sama beliau. 12 itu yang terakhir ada Nabi Yusuf dan Binyamin. Itu semua keturunannya dinisbahkan kepada keturunan Yahuda. Kalau bahasa Arab zalnya diganti dal, jadi Yahudi, ya, Yahuda atau Yahudi. Ini pendapat pertama. Jadi semua keturunan Nabi Yakub itu Yahudi. Ya, pengambilan nama agama Yahudi dari situ. Tapi ada yang mengatakan para ulama hadu Yahudi itu diambil dari kata orang-orang Yahudi yang bertaubat kepada Allah. Inna hudna ilaika. Ya, ketika mereka menyimpang dari agama yang didakwahkan oleh Nabi Musa, lalu mereka menyembah kepada sapi yang dibawa oleh Samiri, lalu mereka taubat inna hudna gitu. Maka kami bertaubat dari kata hudna diambil jadi Yahudi. Ini yang pertama, ini Yahudi. Yang kedua Nasoro. Ya, Nasoro para ulama juga berbeda pendapat. Nasrani ada yang mengatakan diambil dari nama sebuah tempat, yaitu tempatnya kampungnya Nabi Isa dahulu. Kampungnya Nabi Isa namanya Nasiroh, daerah kampung namanya Nasiroh. Kalau di kitab Injil itu bahasanya dikatakan Nazaret, gitu ya, Nazaret. Dari kampung Nasiroh itu dijadikan nama agama Nasrani. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Nasoro diambil dari yang mana orang-orang penolongnya Nabi Isa, mereka mengatakan nahnu ansarullah. Kita ini penolong. Ya, hawariyunnya Nabi Isa, penolong-penolongnya Nabi Isa mengatakan nahnu ansori ilallah. Ya, kita ini penolong, Nasoro, diambil dari situ. Ini yang kedua, ya, tentang Nasoro. Yang ketiga tentang Sobi, ya, Sobi itu ini juga nama sebuah agama. Para ulama mengatakan Sobi itu kalau diambil dari kata bahasa Soba'a. Soba'a itu artinya orang yang keluar dari adat, gitu ya. Orang yang keluar dari adat kampung itu namanya Sobi. Ya, yang tidak mengikuti adat namanya sobi. Makanya Nabi Muhammad itu ketika itu dibilang, ya, orang-orang jahiliyah itu mengatakan aina sobi. Siapa orang yang telah keluar dari adat kita, gitu. Itu namanya sobi. Maka para ulama ada yang mengatakan sobiin itu orang yang keluar dari adatnya Yahudi yang pertama. Ya, orang-orang yang keluar dari adatnya Yahudi dinamakan sobiin. Jadi dia keluar membuat agama sendiri. Ada yang mengatakan mereka yang keluar dari agama Nasrani, sehingga mereka dinamakan sobiin. Tapi ada juga yang mengatakan sobiin artinya ya, orang-orang yang menyembah menyembah bintang dan semisalnya, seperti itu. Ya, atau ada yang mengatakan termasuk dari bangsa Majusi juga. Ini sobiin. Cuman ala kulli hal sobiin, ya, wallahu alam sampai zaman sekarang sekarang sudah nggak pernah terdengar lagi ada namanya agama sobiin. Artinya mungkin agama ini sudah punah, gitu ya, sudah nggak ada. Karena para ulama berbeda pendapat juga tentang hukum di bawah sobiin ini, apakah mereka termasuk ahlul kitab seperti Yahudi dan Nasrani atau tidak, gitu. Kenapa? Kalau mereka termasuk ahlul kitab, nanti hubungannya apakah perempuan-perempuan mereka boleh dinikahi atau tidak? Itu masuk hukumnya di situ. Karena ahlul kitab perempuannya boleh dinikahi. Atau dan juga ini ya, sesembelihan ahlul kitab. Sesembelihan ahlul kitab itu apakah boleh dimakan oleh kita atau tidak?
Maka mereka innalladzina amanu, mereka yang beriman. Walladzina hadu, amanu itu maksudnya Islam, orang-orang yang Islam. Dan Yahudi dan Nasrani dan Sabiin, mereka tidak akan masuk surganya Allah kecuali mereka harus mencakupi 3 syarat agar mereka mendapatkan falahum ajruhum indallah, inda rabbihim, agar mereka mendapatkan surganya Allah. Harus 3 syaratnya harus dipenuhi. Mau dia Yahudi atau Nasrani, 3 ini harus dipenuhi. Apa itu? Allah Ta'ala berfirman, man amana billah, yang pertama adalah dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhir, dia harus iman terhadap hari akhir. Wa amila solihan, dia harus amal soleh, gitu ya. 3 ini. Cuman 3 ini, ya, dalil ini juga yang diambil atau dijadikan hujah oleh orang-orang liberal. Dan hujah ini hujah yang tidak pernah terfikirkan atau tidak pernah diungkapkan oleh orang-orang salaf terdahulu. Baru orang-orang liberal zaman sekarang yang mengatakan, yang mengambil dari hujah ini menandakan bahwasanya apa? Allah Ta'ala akan memasukkan surga orang Yahudi dan Nasrani selama dia, yang penting dia iman sama Allah, iman sama hari akhir, dan beramal soleh, sudah berbuat baik. Dia nggak iman sama Nabi Muhammad pun dia tetap masuk surga. Ini hujahnya liberal. Maka liberal mengatakan ya nggak iman sama Nabi Muhammad tidak apa-apa. Yang penting iman sama Allah sudah, iman sama hari akhir sudah, amal soleh sudah, masuk surga. Meskipun dia Yahudi atau Nasrani. Maka ini hujah atau alasan yang tidak tepat. Ya, para ulama dulu tidak ada yang berpendapat seperti ini. Karena apa? Karena ketika Allah Ta'ala dan Rasulnya mengatakan man amana billah wal yaumil akhir, itu cuman poin terpenting. Tapi di bawah itu, ya, artinya konsekuensi beriman kepada Allah berarti juga beriman terhadap utusannya Allah, yaitu para nabi dan Nabi Muhammad juga. Iman terhadap Allah berarti juga iman terhadap kitab-kitab yang Allah Ta'ala telah turunkan, ya, Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, ya, harus iman juga. Lalu iman kepada Allah berarti iman terhadap makhluknya, yaitu malaikat juga perlu iman, gitu ya. Dan iman terhadap yaumil akhir artinya juga dia iman terhadap sesuatu yang gaib. Begitu juga iman terhadap takdir, ya, takdirnya Allah baik atau buruk. Maka ya, sebagaimana Allah Ta'ala Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhir, maka dia hendak memuliakan tamu. Apakah di situ menandakan dia nggak perlu iman terhadap Rasulullah? Tidak juga. Tidak, pastinya tidak. Artinya sudah ini bentuk konsekuensi kalau iman terhadap Allah pasti harus iman terhadap Nabi Muhammad dan utusan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Itu ya. Maka ini 3 ini harus kita tanamkan, dan ini bentuk amal diterima oleh Allah dan kita mendapatkan surganya Allah. Iman dan amal soleh. Iman terhadap Allah, iman terhadap hari akhir sebagai iman terhadap yang gaib, dan amal soleh, beramal soleh. Ya. Dan para ulama juga mengatakan, ya, berbeda dua pendapat, bukan beda pendapat tapi 2 pendapat. Nabi ketika mereka di zaman Yahudi dulu, di zamannya Bani Israel, maka mereka cukup iman terhadap Nabi mereka, Nabi Musa. Atau setiap agama dia cukup iman terhadap Nabi yang menjadi utusan Allah untuk kaumnya ketika itu. Maka kalau Nasrani ya iman terhadap Nabi Isa. Maka kalau setelah adanya Nabi Muhammad, maka semuanya harus jadi satu untuk beriman terhadap Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelum mereka semuanya. Seperti itu, gitu ya. Ini 3 yang harus kita tanamkan. Falahum ajruhum, maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan ini kenikmatan ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kekuatan besar kepada orang-orang yang mau iman kepada Allah.
iman terhadap yang tadi yang saya sebutkan, iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi Allah dan rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir ya baik dan buruk. Maka kalau kita sudah iman betul terhadap itu, kita mendapatkan pahala dari Allah, maka kenikmatan, kenyamanan yang utama yang kita dapatkan. Apa itu? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dua atmosfer zaman itu kita mendapatkan kenyamanan. Artinya jangan takut, la khauf. Jangan takut terhadap apa yang sudah lampau yang kita kerjakan. Ya, la khaufun. Yang sudah berlalu jangan takut. Walahum yahzanun dan tidak yang sudah berlalu kita enggak takut dan apa yang akan datang kita juga tidak akan pernah bersedih. Kita mendapatkan kenyamanan dari Allah untuk mendapatkan pahala-pahala dari Allah. Sifatnya ya syaratnya adalah kita harus iman kepada Allah dan kita amal soleh gitu ya. Ini kekuatan kenyamanan penting untuk kita semuanya orang-orang beriman. Maka ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini di ayat yang ke-62 ini menandakan apa? Memberikan kabar gembira kepada kita semuanya. Bahwasanya ayat-ayat sebelumnya yang kita baca bagaimana orang-orang Yahudi, bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada mereka dan mereka kufur sehingga mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian yang besar seperti itu kita jangan takut dan jangan bersedih. Allah taala berikan kunci utama pada tiga itu. Yang penting kita beriman kepada Allah, iman terhadap hari akhir, dan kita mampu beramal soleh terhadap apa-apa yang menjadi keimanan kita kepada Allah. Ya. Semoga mengkuatkan kita semuanya agar kita betul-betul bisa beriman kepada Allah dan kita melakukan amal soleh, insyaallah. Amal soleh itu artinya amal yang sesuai ilmu yang Allah Ta'ala ajarkan. Itu namanya soleh. Ya. Bukan semua amal diterima oleh Allah. Tidak semua amal menjadi soleh. Karena Nabi Muhammad pun setiap pagi berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku berharap, aku meminta untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Artinya tidak semua ilmu manfaat. Ada ilmu yang manfaat, ada yang tidak. Maka berharap ilmu yang manfaat, ilmu yang mendatangkan keberkahan selanjutnya. Gitu ya. Kedua, rizqan thayyibah, rizki yang thayyib, rizki yang baik, yang bersih. Rizki yang mendapatkan keberkahan setelahnya. Tidak hanya uang banyak tapi enggak ada manfaatnya, naudzubillah malah menjadi kehancuran. Tapi rizki yang betul-betul bisa menjadi keberkahan kita. Yang mana kita meninggal, rizki itu tetap berputar menjadi aliran deras pahala yang akan kita dapati di akhirat kelak. Yang ketiga yaitu yang diminta oleh Rasulullah SAW, wa amalan mutaqabbala, yaitu amalan yang diterima oleh Allah, amalan yang soleh, amalan yang ikhlas karena Allah, amalan yang sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya yang Allah Ta'ala terima, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, gitu ya. Kemudian ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ke-63. Allah Ta'ala berfirman, ini juga membahas tentang keburukan orang Yahudi dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berikan contoh lagi. Wa id akhadna mitsaqakum, ketika Allah Ta'ala mengambil janji ya, kepada mereka orang-orang Yahudi, kepada kalian orang-orang Yahudi. Wa rafa'na fawqakumut tur, lalu Allah Ta'ala mengangkat gunung. Jadi Pak, orang-orang Yahudi itu ketika Nabi Musa setelah dari Bukit Tursina itu, Nabi Musa kan turun bawa papan ya, kata para ulama bawa papan dengan isi kitab Taurat itu. Lalu Nabi Musa mendakwahkan kepada mereka. Lalu mereka mengatakan, kita tidak beriman kecuali kita sampai diajak bicara langsung oleh Allah seperti mana engkau diajak bicara langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa namanya? Namanya ngejek. Namanya enggak mau dikasih tahu gitu. Jadi nantang. Ya Musa, kalau kamu ingin dakwahi kita, ya Allah Ta'ala langsung aja yang ngajak ngomong kita, sebagaimana Allah Ta'ala ngajak ngomong langsung kepada engkau gitu.
Ini yang mereka apa namanya? Mereka tantang Nabi Musa seperti itu. Dan mereka diminta perjanjian sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka enggak mau, maka Allah taala wa rafa'na fawqakumut tur. Allah taala ancam mereka. Ya, naudzubillah, ini ya, orang-orang terdahulu itu Pak, ketika mereka itu maksiat kepada Allah, Allah taala langsung tampakkan hukumannya. Maka apa hukuman bagi mereka? Allah taala angkat gunung, ya. Di sini dikatakan wa rafa'na fawqakumut tur. At-tur itu artinya gunung. Ya, gunung itu bahasa Arabnya dua, ada jibal atau jabal, ada tur. Kalau jabal itu gunung yang batu, gunung yang nggak ada tumbuhan, itu namanya jabal. Kayak di Mekah itu ada namanya jabal apa namanya? Apa di Mekah itu jabal apa namanya? Apa? Lupa ya. Jabal Hubais. Iya. Itulah. Ada gunung-gunung itu di Mekah itu namanya jabal, jibal, gunung. Kalau tur itu gunung yang ada tumbuhannya. Ya seperti kita ini di tanah air kita ini gunung yang ada tumbuhan itu namanya tur. Tur Sina itu berarti gunung yang ada tumbuhannya. Yang Nabi Musa ngambil Taurat di sini. Itu Allah taala angkat wa rafa'na fawqakumut tur. Allah taala angkat di atas mereka. Jadi langsung di atas mereka itu gunung besar itu, dan Allah taala angkat tanpa ada pondasi. Seperti apa? Seperti di ayat yang lain Allah taala mengatakan diangkat seperti dzullah, seperti awan atau seperti bayangan ya, naungan gitu di atas mereka itu. Seperti awan. Dan bentar lagi mereka akan kalau itu dijatuhkan Allah taala habis mereka. Fauqa khudhu ma atainakum biquwwah, dan Allah taala mengatakan ambillah apa yang telah aku berikan kepada kalian dengan kekuatan. Dan ini yang diharapkan oleh Allah ketika Allah taala menurunkan kitabnya, Allah taala menurunkan Al-Qur'annya atau pedoman hidup manusia, maka Allah taala katakan ma atainakum biquwwah, ambil khudhu biquwwah, ambil dengan kekuatan. Makanya Rasulullah juga mengatakan kepada kita, Al-Quran dan Sunnah ini pegang yang kuat gitu. Jangan dilepas, jangan sampai kita mengambil suatu sikap tanpa ada rujukan dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai. Karena dulu para ulama, dulu para sahabat ketika ingin ingin memberikan keputusan atau memberikan suatu perkara untuk menghakimi sesuatu adil atau tidak, diambil dulu rujukannya dari Quran dan Sunnah itu bagaimana. Dan insya Allah pasti ada di dalam Quran dan Sunnah. Pasti ada tuntunan atau ajaran dari Allah, itu mesti ada. Apapun pembahasannya, koridornya itu pasti ada dari Allah. Cuman kita jangan sampai untuk kita membuat kebijaksanaan, kita tidak melihat bagaimana Allah Ta'ala memberikan kebijaksanaan. Ya Allah Ta'ala kan mengatakan kalau ada perselisihan, ada masalah, maka kembalikan faruddu ilallah, kembali kepada Allah, kembali kepada Quran dan Sunnah. Maka Rasulullah juga mengatakan intamassaktum bihima falan tadilla abada. Kalau dua ini kita pegang kuat, masak itu kan gini Pak, pegang. Tamassaktum Pak. Makanya minyak wanginya orang Arab paling wangi kan namanya misik, ya. Misik itu artinya dipegang gini, baunya enggak hilang, cekat. Berhari-hari cekat, bahkan dicuci pun ya tetap baunya masih ada. Itu kan namanya misik. Makanya bikuah. Dan Rasulullah juga mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnata khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin abdu 'alaiha bin nawajib. Sunnah-sunnah Rasulullah, sunnah khulafa'ur rasyidin, Quran dan sunnah ini pegang yang kuat, abdu, digigit. Artinya jangan sampai lepas Quran, jangan sampai lepas dari pedoman hidup kita. Maka Allah Ta'ala mengatakan itu, atainakum biquwwah khudhu, ambil dengan kuat. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan pelajari, ingatlah dari apa yang telah diturunkan. Ingat jadikan Quran atau jadikan kitab Allah yang diturunkan kepada suatu kaum ini menjadi mudzakarah gitu. Menjadi menjadi pedoman, menjadi kebutuhan hidup yang selalu kita ingat dalam kehidupan sehari-hari. Mau makan, ingat tuntunan. Mau bermuamalah, ingat tuntunan. Mau ngobrol, ingat tuntunan.
Mau jalan ingat tuntunan, apalagi masalah ibadah semuanya ingat tuntunan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. La'allakum tattaqun. Nah, Jabal yang besar Jabal Hubes nggak salah ya. Iya, masya Allah. Lupa. Jabal Rohma itu juga ya kan yang tempatnya wukuf itu. Iya. Masya Allah, barakallahu fiik. Itu Jabal ya, apa namanya yang nggak ada tumbuhannya seperti di Arab itu banyak seperti itu. Allahu a'lam. Kembali ya, wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, agar kita mampu menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dengan Quran yang menjadi pedoman kita pegang kuat, insya Allah kita menjadi orang-orang yang selalu berhati-hati. Karena apa? Karena setiap amalan yang mau kita kerjakan, kita ingat tuntunan. Kita jadikan pedoman tuntunan. Quran gimana gitu. Tidak lebih banyak untuk mengatakan menurut saya, tidak. Tapi lebih indahkah kita ketika kita mengatakan ini tuntunan, ini menurut Nabi ya gitu. Jadi betul-betul kita beramal sesuai tuntunan. Kemudian tsumma tawallaitum min ba'di dzalik. Kemudian gini. Ini ayat ini ketika Allah taala turunkan di atas mereka itu gunung tadi agar mereka itu akhirnya ketika mereka ditekan, sebenarnya mereka tetap nggak mau sama Nabi Musa, nggak mau. Kita pengen diajak bicara, ditekan lagi sampai gunung itu betul-betul mau dekat dengan mereka, sehingga ya, di akhir akhirnya mereka mau bertaubat, ya, mau bertaubat kepada Allah, tapi taubatnya dengan terpaksa, sehingga sujud mereka itu sujudnya itu sebagian ala syikin kata para ulama. Jadi sebagian seperti ini. Sebagian sujud, sebagian sambil lihat gunung. Ini benar-benar mau ditimpa atau enggak gitu. Jadi masih ragu ini beneran atau tidak gitu. Sampai mereka akhirnya mereka taubat, akhirnya taubatnya mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ketika mereka diterima oleh Allah, tapi mereka tsumma tawallaitum min ba'di dzalik, tapi mereka akhirnya setelah itu mereka tetap berpaling dari Nabi Musa setelahnya. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Tapi setelah itu sama Allah Ta'ala tidak langsung dihukum. Karena apa? Karena ini termasuk karunia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas diri kalian dan rahmatnya Allah. Jadi kadang kita ini perlu bersyukur ketika kita ya Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Ketika kita bermaksiat, kadang kita ini kurang iman sama Al-Quran gitu ya. Kalau Qurannya kita beriman, bacanya kita beriman gitu ya. Terus kadang kita baca beriman, sholat beriman. Cuman kadang ada hukum-hukum yang di dalam kehidupan kita ternyata Al-Quran sudah menyinggung, tapi kita lupa gitu. Kita nggak beriman, kita kadang menyampaikan, oh kalau masalah ini ya nanti dulu lah, mungkin yang lain bisa gitu. Kadang ada sebagian hukum di dalam syariat ini yang yang kita belum kenal, sesuatu yang belum kita kenal itu terus menjadi darah daging kita, ya, menjadi sudah mendarah daging di kita, lalu kita kenal Quran terus kita kaget, lalu akhirnya kita nanti dululah. Nah, ini yang menjadi masalah untuk kita. Na'udzubillah. Bisa jadi seperti itu Allah Ta'ala tidak segerakan Allah Ta'ala mengadab kita karena kita tidak beriman terhadap Quran langsung. Untuk apa? Allah Ta'ala pending agar kita masih punya waktu untuk kita berproses diri, memperbaiki diri agar kita betul-betul masuk Islam secara kafah. Ya, masuk Islam betul-betul apa yang diingini oleh Allah, apa yang diingini oleh Rasulullah itu yang kita yang kita imani. Kadang masalah takdir saja kita masih banyak yang masih tolak ukur hati kita masih enggak. Kadang kita minta kepada Allah, Allah Ta'ala takdirkan dengan yang lain, kita enggak terima dengan takdir yang Allah Ta'ala berikan. Ini kan berarti keimanannya masih kurang. Tapi bismillah, dengan kita kuatkan Al-Quran di diri kita, sedikit-sedikit kita baca Quran, insya Allah semakin hari semakin kuat, iman kita juga semakin bertambah.
Cuman syaratnya satu, Pak. Syaratnya agar iman kita semakin bertambah, syaratnya yang pertama satu, yaitu kita harus mampu menanamkan ketenangan pada diri kita. Harus tenang, harus betul-betul sunyi, betul-betul tidak ada beban yang lain. Gak ada fanatik, gak ada sombong, gak ada kecondongan yang lain. Betul-betul kita tenangkan. Karena itu yang Allah Ta'ala mengatakan, Allah Ta'ala alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'imanihim. Agar iman kita selalu bertambah itu apa? Yang pertama harus kita tenang gitu. Supaya Allah Ta'ala menurunkan betul-betul ketenangan pada diri kita. Maka kalau enggak karunia Allah, kalau enggak karena rahmat Allah kepada kita, Allah Ta'ala enggak langsung hukum kita, maka kita rugi. Belum sempat taubat Allah Ta'ala sudah hukum kita, na'udzubillah. Ngeri. Nanti ada kisahnya ini. Bagaimana Allah Ta'ala contohkan setelahnya. Orang-orang yang Allah Ta'ala tidak pending, ketika mereka salah langsung Allah Ta'ala hukum, na'udzubillah. Maka hukuman itu menjadi pelajaran oleh orang-orang selanjutnya. Dan ini kisahnya betul. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ke-65. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti fakulna lahum kunu qiradatan khasiin. Langsung Allah Ta'ala berikan contoh. Mereka yang tidak mau beriman, gak mau bertaubat kepada Allah. Lihat contoh yang Allah Ta'ala berikan hukuman langsung kepada mereka. Walaqad alimtum, kalian telah mengetahui. Ini Nabi Muhammad, ya Rasulullah, pernah menyampaikan ayat ini, menyampaikan kisah ini kepada orang Yahudi dan orang Yahudi tidak memungkiri. Artinya orang Yahudi juga mengiyakan dan mereka mengimani bahwasanya kisah ini benar adanya. Yaitu apa? Walaqad alimtum, ya, wahai Bani Israel, kalian telah mengetahui. Alladzina tadau, mereka orang tua kalian, ya, nenek moyang kalian yang mereka telah i'tadau minkum. Mereka telah memerangi Allah. Mereka telah membuat siasat kepada hukum Allah, dan orang bikin siasat itu seakan-akan mereka yang mengajak perang sama Allah. I'tadau minkum. Apa kisahnya? Yang mereka fis-sabti. Mereka ya, jadi orang-orang Bani Israel itu hari besarnya itu hari Sabtu. Ya, kalau kita hari Jumat. Ya. Ketika itu mereka hari Sabtu. Ya, hari besarnya fis-sabti. Dan hari Sabtu itu ada Ada hukum-hukum hari besar itu dinamakan hari haram, ya, hari suci. Maka ketika hari suci itu ada beberapa poin yang kita dilarang untuk betul-betul fokus kepada Allah. Karena mereka di hari yang lain mereka fokus terhadap dunia. Allah Ta'ala minta satu hari Sabtu untuk fokus terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, sebagaimana kita di hari Jumat juga Allah Ta'ala mengatakan wa idza nudiya lis-shalah fas'au ila dzikrillah. Di hari Jumat ada namanya sholat Jumat. Kalau sudah sholat khutbah dikumandangkan, maka jangan ada urusan lain kecuali untuk sholat Jumat. Makanya kita haram hukumnya kalau kita buka toko hari Jumat. Ya nggak apa-apa kalau dibuka saja, nggak ada yang jaga, nggak masalah. Atau harim, ya perempuan mungkin jaga. Tapi kalau laki haram hukumnya. Karena ini wajib untuk mendatangi sholat Jumat. Ya. Ya. Tapi wallahu alam, ya, coba nanti dicari lagi hukumnya buka toko ketika panggilan sholat Jumat. Ya, hukumnya itu bagaimana? Coba kalau nanti dilihat sama kisahnya Bani Israel ini hampir mirip-mirip. Ya, kisahnya apa? Mereka di hari Sabtu itu dilarang untuk bekerja. Waktunya fokus sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari Sabtu. Tapi mereka mengambil siasat, hilah namanya. Apa? Jadi kata di Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga mengatakan, karena di hari-hari yang lain Allah Ta'ala uji, hari-hari yang lain itu ada ikan, ya, mereka kebanyakan waktu itu di pinggiran pantai, ya, di pinggiran pantai, dan ikan-ikan selain hari Sabtu itu sedikit, ada tapi sedikit, tapi Sabtu itu banyak, Allah Ta'ala uji.
Gitu ya. Maka kadang kita ini pas kerja buka toko itu pas adzan kadang pas rame-rame nih. Dinteni dari zuhur sampai asar sepi, nggak ada yang beli. Pas adzan asar subhanallah jebul ya 1 2 orang masuk. Ini ada kan bingung. Mana yang lebih kita? Ini Bani Israel Sabtu tambah banyak ketika itu, tambah banyak ikannya. Sehingga mereka mengambil siasat Jumat mereka pasang kail, ya, pasang jaring. Sabtu mereka nggak nyari, tapi mereka sudah naruh di situ. Nanti Minggu mereka datang, mereka ambil ikannya itu. Ya, yang sudah terikat kena jangkar itu, apa namanya, mereka ambil. Dan itu namanya termasuk siasat, termasuk apa nih, ngelabui Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah Taala larang benar-benar kontan Sabtu tidak boleh ada pekerjaan. Gitu ya. Cuman ini beda, hari besar, hari sucinya orang Yahudi, apa saja yang dilarang dengan kita juga ada perbedaan. Ya, kalau Islam ada perbedaan yang lain, tidak seketat seperti sebagaimana Allah Taala turunkan kepada Bani Israel. Gitu ya. Kemudian ketika itu mereka ngambil siasat, maka Allah Ta'ala murka kepada mereka dan Allah Ta'ala mengatakan fakulna lahu, maka Allah Ta'ala mengatakan dengan keagungannya ya. Jadi ini Pak masyarul muslimin, ketika Allah Ta'ala mengatakan dengan bahasa Arab, mengatakan nahnu atau kulna, nah itu artinya kita. Padahal kan kita tahu Allah Ta'ala satu, tapi Allah Ta'ala mengatakan kita ini artinya banyak, bukan satu. Maka kata para ulama, kalau mengatakan Allah Ta'ala mengatakan kita, itu artinya bukan Allah Ta'ala banyak, tapi Allah Ta'ala itu mengagungkan dirinya. Beliau satu, tapi kekuatannya seperti orang banyak, gitu ya. Seperti kebesarannya itu lebih daripada satu. Tapi Allah Ta'ala satu, gitu ya. Sebagaimana kita, gitu. Kalau kita kita kalau ngomong kultu, saya itu mungkin saya. Tapi kalau kulna, padahal yang ngomong saya sendiri. Tapi kalau saya mengatakan kulna itu saya mengomentari seakan-akan ucapan saya besar gitu. Jadi perkataan ini bukan perkataan satu, tapi seakan-akan perkataan orang banyak. Maka Allah Ta'ala fakulna, dengan kebesaran Allah Ta'ala mengatakan kunu kiradatan khasiin. Jadilah kalian, ya, kun fayakun. Allah Ta'ala langsung menjadikan mereka orang-orang Yahudi kirodatan khasiin, ya, menjadi kera-kera yang hina, menjadi kera-kera yang hina. Dan para ulama juga berbeda pendapat di sini. Ya, apakah kera itu menjadi kera betulan atau menjadi sifat seperti kera? Ini juga berbeda pendapat. Ya, yang satu mengatakan mereka seperti manusia, tapi sifat mereka seperti kera. Ya, sifat mereka seperti kera yang hina. Karena apa? Karena sifatnya bukan seperti manusia. Manusia punya akal. Kalau dilarang ya sudah dilarang. Tapi ini seperti kera. Dia dilarang tapi dia siasat. Seakan-akan dijadikan seakan-akan menjadi halal. Makanya kalau mereka ditanyakan, itu nggak boleh Sabtu untuk untuk kerja. Mereka mengatakan, loh kita nggak kerja Sabtu. Kita di sini. Gitu. Kita di sini itu jangkar kan kemarin Jumat, nanti kita ngambil Minggu, Sabtu kita nggak kerja. Itu namanya siasat menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Maka hati-hati, sekarang banyak yang misal seperti ini. Contohnya apa? Contohnya kayak pinjam online gitu ya. Suatu hal-hal yang riba itu dibikin seperti kayaknya nggak haram lagi, seperti halal. Ini bahaya juga. Ya waliyadzubillah. Maka itu yang pertama, pendapat bahwasanya manusia seperti kera, ya sifatnya. Tapi pendapat yang kedua ada yang mengatakan betul-betul dijadikan seperti kera, ya. Jadi bukan seperti kera, jadikan kera, jadi monyet, ya, jadikan monyet. Ada yang mengatakan pemuda mereka dijadikan monyet dan yang tua dijadikan khanazir, ya, jadikan khinzir, jadikan babi, dijadikan babi. Ada yang mengatakan juga ya, di zaman Nabi, ini Ibnul Arabi yang mengatakan di zaman Nabi itu ada salah satu sahabat yang mendapati sebuah tempat
ada monyet yang zina ketika itu ya. Monyet yang hubungan lalu sama monyet yang lain dirajam sampai mati. Nah, itu pendapat bahwasanya mereka masih ada gitu. Keturunan mereka itu masih ada. Karena perbuatan monyet itu karena orang-orang Yahudi itu hukum Yahudi yang berzina itu dirajam. Ya, zaman Nabi itu juga ada. Ya, ketika ada orang-orang Yahudi yang zina, setelah nikah mereka zina, mereka minta fatwa kepada Nabi. Padahal mereka tahu. Nanti setelah azan kita lanjutkan ya. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebetulnya hukum rajam itu bangsa Yahudi dulu sudah mendapatkan hukumnya seperti itu. Bagi orang-orang yang berzina setelah menikah maka hukumannya adalah dirajam. Karena zaman Nabi ada 2 orang Yahudi yang berzina. Lalu mereka ngetes Nabi, nanya fatwa pada Nabi. Kata Nabi, ya, dirajam sebagaimana di kitab kalian sudah ada itu. Lalu mereka mendatangkan kitab dan mereka tutup tulisan rajam di kitab Yahudinya. Ya, di kitab Taurat mereka tutup dengan tangan mereka. Mereka tahu kalau Nabi kan ya, rajul ummi, seorang yang tidak bisa membaca. Ya, dan mereka tes itu.
Maka ada salah satu Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Beliau masuk Islam dan beliau menarik tangan itu gitu. Ditarik tangannya dan ternyata terlihat di situ ada tulisan rajam. Ya, dirajam. Maka hukum itu akhirnya dijatuhkan kepada mereka dan mereka dirajam. Tapi mereka orang-orang Yahudi sebelumnya itu mereka tidak menggunakan hukum itu, diganti dengan hukum yang lain. Ya, seperti dihitamkan mukanya, ya, badannya dihitamkan, terus dikarak dengan keledai, dibawa keliling. Padahal Allah Ta'ala meminta bagi orang yang zina, ya, setelah mereka menikah maka hukumnya dirajam sampai mati. Ya, agar tidak menjadi contoh bagi yang lain, agar yang lain ya punya kehidupan, tidak sampai melakukan ya perbuatan yang sangat keji itu. Itu. Kemudian ya makanya tadi Ibnu Arabi itu berpendapat sahabat itu melihat ya, monyet itu merajam, berarti mereka melakukan hukuman orang Yahudi, berarti ini keturunan mereka. Ini pendapat yang pertama, tapi wallahu alam pendapat yang lain mengatakan sudah punah. Ya sudah punah dan umur mereka hanya 3 hari. Hanya 3 hari karena pernah difirmankan kata Rasulullah, ya wallahu alam, wallahu alam ini pendapat Rasulullah atau pendapat ulama yang saya baca, setiap umat yang dulu pernah dirubah bentuknya itu tidak punya keturunan mereka. Gitu ya, yang zaman umat-umat terdahulu yang pernah dirubah bentuknya, entah dijadikan monyet, ada yang dijadikan babi atau dijadikan yang lain, itu tidak punya keturunan sampai sekarang. Artinya kalau sekarang ada monyet yang bukan keturunannya Yahudi gitu ya. Monyet dari sebelum Yahudi ya ada monyet gitu. Ada hewan itu ada, babi sebelum Yahudi juga ada, hewan itu sudah ada. Seperti itu. Kemudian ya, mereka dijadikan monyet yang hina. Faja'alnaha nakalan, maka Allah Ta'ala mengatakan, maka telah aku jadikan mereka sebagai nakal, ya, sebagai contoh lima baina yadaiha, sebagai contoh untuk yang lain di antara mereka. Karena ketika mereka dirubah jadi monyet, akhirnya ada dari bangsa Yahudi yang lain, ya dari kaum yang lain sama-sama Yahudi, itu mereka mendatangi penduduk yang ada di tepi pantai itu, dan mereka melihat betul ya, ternyata penduduk pantai itu dijadikan monyet. Dan mereka tanya, apakah engkau fulan? Monyet itu menganggukkan. Tapi mereka tidak berbicara karena monyet gak bisa ngomong. Tapi dia hanya menganggukkan, menandakan bahwasanya betul-betul mereka adalah orang Yahudi yang telah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi monyet. Gitu ya. Faja'alnaha nakalan, ini telah menjadi contoh lima baina yadaiha, untuk orang-orang yang ada di sekitar mereka, agar mereka mau bertobat, jangan sampai adab Allah Ta'ala yang menghukumi. Maka semoga kita dapat berubah dengan ilmu yang kita miliki. Jangan sampai takdir Allah Ta'ala yang mendahului agar kita berubah. Gitu ya, paham ya? Artinya jangan sampai kita mendapatkan ujian dari Allah dulu lalu kita berubah. Bahaya gitu. Umpama kalau kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan rezeki yang besar, kekayaan seumpama, maka kita harus manfaatkan betul itu kekayaan agar menjadi berkah. Kita nafkahi orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, dan kita keluarkan zakat kita keluarkan harta kita menjadi keberkahan seperti itu. Jangan sampai terus kita mendapatkan rezeki lebih, nafkah kita tidak keluarkan, nafkah nggak pernah kita sedekahkan, sampai Allah Ta'ala cabut rezeki kita dari kita dan kita tidak miliki apa-apa. Lalu kita ingat, ya, mending kita ingat ketika kita masih punya kenikmatan itu. Gitu ya. Lima baina yadaiha wa ma khalfaha, dan untuk orang-orang setelah mereka ya, menjadi contoh, menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah mereka.
wa mau'izatan lil muttaqin, dan menjadi nasihat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi nasihat bagi orang-orang yang takut kepada Allah, menjadi nasihat bagi orang-orang yang selalu berhati-hati di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya, kita bisa mentadaburi, kita bisa menintrospeksi diri kita semuanya, bisa bermuhasabah diri kita semuanya, ya, agar kita mengimani Allah Subhanahu wa taala atas segala hal, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang beriman kepada Allah secara benar, menjadi hamba yang benar bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hari akhirnya. Kita menjadi hamba-hamba yang dapat menjalankan amal soleh atas iman dan ilmu yang kita pelajari dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjutkan kisahnya bangsa Yahudi dengan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih sapi gitu ya. Yang kisah perintah Allah taala untuk bangsa Yahudi untuk menyembelih sapi. Semoga bermanfaat. Astaghfirukum, jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.